Oke, selamat sore teman-teman. Sorry ya, suaranya agak merdu hari ini. Ya, kita lanjutin ya. Kalau kemarin itu kita bahas, kita screening dari berapa sektor ya? Satu, dua, tiga, empat sektor ya. Nah, hari ini mungkin kita cuma akan screening tiga sektor ya. Jadi yang kita akan screening itu adalah health, kesehatan, tekno, sama properti. Jadi nanti properti mungkin agak lebih banyak ya. Kalau health mungkin tidak akan sebanyak itu. Ya, jadi paling kita akan bahas lebih banyak di properti karena health kan udah kayaknya udah lewat ya trennya ya. Kemudian tekno juga sebenarnya ini ya kalau kalau bicara mengenai tekno, ini adalah sektor yang potensial banget untuk upsize-nya gede. Ya, kenapa? Karena kan udah turunnya udah lumayan jauh. Kemudian kalau kita lihat di bottom juga iya, si teknonya udah di bottom. Terus habis itu kalau teman-teman lihat yang di luar, di US aja, US market, Nvidia yang chip, ya itu bagaimana gedenya kan? Bagaimana dia bisa menembus ke arah jajaran top 5-nya, eh, masuk ke dalam apa itu namanya itu yang eh, em, apa kalau mereka kan ada namanya FANG ya, FANNG atau apa gitu ya. Nah, mereka bisa masuk ke situ. Ya, Nvidia. Kemudian belum lagi soal AI. AI itu yang Microsoft soal untuk ChatGPT segala macam itu sebenarnya udah di luar itu tekno itu cukup merajai gitu. Tapi yang di Indonesia nanti kita lihat ya. Kita lihat bareng-bareng ya seperti apa ya tekno ya. Oke, kita mulai pertama di health dulu. Health. Sektor kesehatan ya. Sektor kesehatan nih. Nah, untuk sektor kesehatan kita tahu bahwa dia sudah lewat trennya. Jadi kalau dibilang COVID masih ada nggak? Ya masih ada, tapi orang ya udah nggak pusing-pusing banget ya. Contoh misalnya kayak hari ini saya batuk-batuk juga, kayaknya ah, orang udah nggak terlalu itu ya, nggak terlalu apa ya. Kalau dulu kan lu batuk, lu pilek, sakit tenggorokan kan, wah ini gejala nih, berarti udah mulai ya ke arah sana kan. Nah hari ini lu nggak pakai masker, batukan segala macam juga orang kayak nggak peduli banget kan, sepertinya begitu kan ya. Nah jadi kalau kita lihat trennya untuk teknikalnya, nah ini udah bisa ngebedat ya. Moga-moga yang di IG cukup seneng lah ya sekalian bisa ngeliatin. Oke ya, jadi teman-teman kalau lihat dari teknikalnya, ini udah kelihatan memang udah turun ya, ini udah turun. Kita udah lihat bahwa oh penurunannya mungkin sedikit lagi lah ya. Ini bentar lagi juga akan break. Ini juga udah eh, shifting juga udah terjadi ya. Nih kalau teman-teman lihat udah boss lagi ya, jika udah turun dari atas tuh. Ya ini teknikalnya si itu ya, teknikalnya dari health ya, dia turun, kemudian derat, ini kan satu rangkaian. Kemudian naik, ini ini high, ini udah low ya. Kemudian kalau ini low, ini berarti udah berhasil patah. Kalau dia berhasil patah, berarti ini udah high low yang valid ya. Jadi kita tinggal dikit lagi. Sebenarnya udah confirm lah. Ini udah tinggal ini satu jalur ya. Ini habis ini strukturnya ya. Kemudian ini ya udah tinggal tinggal low-nya di mana ya. Tinggal cari low-nya. Begitu low-nya udah confirm ya sudah. Ini high, ini low, ini lower high dan ini lower low. Jadi udah confirm untuk downtrend-nya ya. Oke, ini untuk si health. Nah kalau dia udah begitu ya udah teman-teman lebih baik nggak usah terlalu banyak tengok lah ya. Tetapi memang secara teknikal ada beberapa saham yang sebenarnya menarik di sektor ini. Apalagi kemarin teman-teman tahu ya di IKN tuh, IKN kan ada pembangunan hotel ya, hotel sehingga membuat si beberapa saham ya, ACST, Meta, Jekon termasuk Adikarya naik gitu kan. Nah, kemudian di selain hotel itu ada mall, ada rumah sakit juga di situ. Nah, rumah sakit ini saya cek kayaknya agak susah ya untuk mengetahui siapa yang bangun itu. Tapi tebak-tebakan kita ya mungkin nggak jauh-jauh dari konglomerat yang ada yang hadir di IKN lah ya. Ya, teman-teman mungkin bisa. Ini kalau tebakan kita ya kalau nggak
Silo ya, Silo ya. Cuma kalau ini kan agak nggak, ya kita nggak trading kan saham ini ya. Ya mungkin mungkin antara itu ya, antara di situ. Oh, Abdi Waluyo malah ya. Abdi Waluyo punya siapa ya? Yang Silom nggak buka, kayak sih buka nggak dia? Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, tapi saya nggak akan bahas teknikalnya mereka. Tapi untuk dari saham-saham yang ada, oh belum ya. Oke, ya. Nah, ini teman-teman kalau lihat dari sektornya health, ya sektor kesehatan, itu kan ada beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa lihat itu kayak misalnya Kimia Farma, KF, KLBF, ya KLB, Mika itu mitra keluarga, nggak nggak masuk lah di situ ya. Kemudian Sido, ya kalau ini saham investasi, ya apa saham yang dibilang apa value investing yang sudah bukan value lagi, entah seperti sekarang ngomongnya apa ya. Kemudian teman-teman bisa lihat, ya ini kita ambil yang gede-gede karena memang dia juga downtrend juga kan ya. Jadi em, beberapa saham nih kayak ini Same. Same, mungkin ini kita bicara mengenai teknikal ya. Tapi kalau bicara mengenai teknikal secara sektoral itu sebenarnya udah siap untuk turun ya. Udah siap menuju kepada tren selanjutnya. Nah, tetapi teman-teman kalau lihat teknikalnya si Same, ini kan Same kan sempat apa sempat kita rekomend juga kan ambil dari sini. Saya nggak tahu teman-teman masih punya nggak. Kalau masih punya kan berarti masih ada kesempatan untuk teman-teman hold ya. Ya, nah kalau lihat dari setupnya si Same, ini kan adalah set satunya. Ya, ini kita nggak tahu nanti dia akan jadi seperti apa. Nah, ini adalah daerah SOS-nya atau reakumulasinya. Ya, si yang di IG kan saya udah nggak perlu lagi ngomong ya karena udah kelihatan ya catnya ya. Nah, itu dari sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau sesuai setup berarti Same itu masih bisa kita hold ya. Walaupun ya kita makanya kita nggak tahu SOS-nya akan berapa lama. Kalau teman-teman baru mau masuk berarti tunggu dia break 372 380-an ya. Kalau high yang sebelumnya kan hampir sekitar 400 gitu. Jadi teman-teman bisa tunggu dia break ini antara 372 sampai 380. Jadi baru teman-teman masuk ke situ. Oke. Tapi saya mau ingatkan sektornya sendiri itu sebenarnya sudah tidak terlalu trending. Ya, sektornya sendiri sudah tidak terlalu trending. Cuma kita nggak tahu apa yang akan terjadi, apa atau ada corporate actions apa yang akan dilakukan di Same. Ya, mungkin MTech-nya mau ngapain segala macam ya kita nggak tahu. Tapi ini yang kita pantau dari technical dulu ya. Kalau technicalnya setupnya semua sesuai, ya kemudian sekarang posisinya dia masih di reakumulasi. Yang kita mau tunggu itu ya tinggal tunggu breakout-nya. Ya baru kalau teman-teman belum punya barang ya baru-baru masuk di situ. Oke, itu Same. Itu untuk health cuma itu aja yang bisa kita bahas. Yang lain itu hampir boleh dibilang tidak ada yang bisa kita bahas. Ya, oke. Jadi saya nggak perlu bahas lagi mereka. Kemudian sektor selanjutnya itu adalah setelah health itu adalah tekno. Ya, tekno itu bisa lihat ya tekno ya. Ini kan nih ya ini jadi pada masa kejayaannya kan dia sempat naik turun. Nah ini kalau saya tidak salah ya karena Bukalapak, WIRG, kemudian apa Goto ya ini kan masa jayanya dia ya, masa kejayaannya ya, kemudian beli-beli masuk segala macam. Nah, habis itu setelahnya jadi udah mungkin apa gorengannya udah selesai ya, eh, apa eh, kita bilang apa ya, aroma-aroma sedapnya itu tiba-tiba hilang ya, contoh kayak goto segala macam ya, dari berapa terus terjun ke berapa, terus habis itu buka lapak berapa terus terjun ke berapa, nah kayak gitu ya. Jadi pamornya si sektor teknologi seakan-akan pudar gitu, seakan habis gitu, tetapi padahal di dalamnya itu sebenarnya masih ada loh saham-saham yang apa ya cukup potensial. Walaupun saya tidak mengerti ya cara kerjanya, ya salah satunya adalah saham untuk si Tekno itu yang kita lihat itu adalah WIRG, ya WIRG itu yang masih kita pantau sampai hari ini, ya teman-teman bisa lihat secara
technical untuk WIRG itu adalah begini. Nih. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah WIRG. Nih. Oke. Ya, jadi kalau ini saya hilangin ya, saya buang ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, itu dia ada di dalam kotak itu. Jadi selama dia masih ada di dalam kotak itu, berarti kan setupnya masih sesuai ya. Ya, setupnya masih cocok gitu, masih ada di haltenya. Kemudian kondisinya juga, risknya juga masih kecil ya, risknya masih kecil. Yang mungkin membedakan ke soal momentum, kekuatan dan lain sebagainya itu adalah soal sektornya nggak mensupport ya, sektornya sama kayak health tadi, sama kayak sektor kesehatan tadi ya. Di Same itu udah bagus ya, udah sesuai dengan setup, tetapi sektornya tidak mendukung ya. Nah ini WRG juga sama, secara teknikal dia sebenarnya udah cukup siap. Kita bisa lihat lah ya, di situ ada grup Salim, kemudian kemarin untung berapa ya dia ya, untungnya cukup lumayan ya, ada kenaikan keuntungan yang cukup lumayan dari penerapan AI-nya atau apalagi ya. Kemarin ada kan beritanya, saya sempat share juga di situ kan. Tapi sektornya tidak mensupport. Ya, ini berlaku hukum teori Dawes kan. Teori Dawes mengatakan bahwa indeks itu harus saling mengkonfirmasi. Jadi kalau di dalam sektornya, apakah mungkin si WIRG itu menjadi market leader? Ya, jadi dia leading dulu untuk berjalan dulu, atau kayak Same dia leading dulu untuk berjalan dulu, yang lain nanti ikut. Ya kita nggak tahu. Ya, tetapi kalau dilihat dari teknikalnya, dia sebenarnya cukup sesuai ya, cukup punya potensi ya, cukup punya potensi seandainya kalau sektornya mensupport gitu. Oke. Ya, jadi ya ini masih kita perhatikan lah. Same teman-teman tinggal perhatikan. Kemudian WRG tinggal teman-teman perhatikan. Nah, soal memperhatikan ini ya, mungkin teman-teman bisa belajar ya pengalaman bagaimana kita menghold ACST. Ya, bagaimana kita sudah ada di dalam misalnya kayak TPA, TPMA ya, bagaimana kita sudah ada di dalamnya saham-saham yang baru-baru ini, yang Otekim segala macam kan. Nah itu teman-teman perlu memberikan waktu kepada si saham itu nanti untuk bekerja gitu. Kayak saya nggak punya setup, saya nggak punya screener yang besoknya langsung jalan. Ya, contoh misalnya teman-teman ada yang nanya soal IMAS. Lo IMAS kemarin hari Jumat, terus hari Senin jalan gitu kan. Itu di luar kemauan kita gitu kan. Yang saya mau itu adalah kita bisa mulai cicil dulu gitu. Ya, mulai masuk, 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 masuk. Nah, habis kita udah cukup cicil, ya udah dia mau jalan-jalan gitu kan. Kalau dia tegak lurus, ya kita siap-siap keluar. Contoh misalnya kemarin saya profit taking Tekim, saya profit taking ACST ya. Karena apa? Karena dia tegak lurus. Nah, kalau kebiasaan yang kita lihat dari price actions, kalau dia pergerakannya tegak lurus begitu, betul enak, seneng. Semua orang seneng gitu kan. Tapi kalau dia turun itu juga akan sangat-sangat tegak lurus juga gitu. Nah, jadi kita nggak mau seperti itu. Kita nggak mau kehilangan momentum kita untuk merealisasikan profit dulu. Soal nanti dia mau jalan lagi, gampang, tinggal cari aja setup di atas. Kita tinggal tunggu halte di atas, baru kita mulai masuk lagi. Ya, kemudian teman-teman mungkin bisa lihat kayak Delta Dunia Makmur. Delta Dunia Makmur itu saya udah keluar di 400. Hari ini sampai 500 kan. Tapi kita tahu bahwa ini udah kondisi di mana overbought-nya itu atau jenuh belinya itu udah cukup ini ya, cukup tinggi gitu. Karena itulah kita pasti akan kita akan tunggu dia koreksi daripada ini naik. Kenaikan ini itu jelas teman-teman bisa lihat ya. Ini sekalian saya menjawab itu ya, pertanyaan mengenai Delta Dunia Makmur ya. Teman-teman bisa lihat kan ya, pergerakannya ini udah berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5 hari. 5 harinya ini plus hari ini itu udah hari kelima dia hijau ya. Kalau teman-teman oke lah, gimana saya bisa tahu dia jenuh apa enggak ya? Lu pakai RSI aja ya, Relative Strength Index, kita bisa lihat dia udah di atas 70. Dia udah di atas 70 berarti kan ini udah daerah jenuh beli kan. Sebenarnya udah tinggal turunnya kapan aja gitu.
dia koreksi, dia butuh koreksi. Kalau enggak, itu kan dia akan jadi tegak lurus lagi. Nah, begitu dia tegak lurus, apa yang terjadi? Ya pasti nanti penurunannya juga akan lumayan tegak lurus. Nah, tadinya untuk si Doid, kita masih melihat dia akan ada invert head and shoulder ya. Nah, dengan kondisi dia udah naik begini, mungkin invert head and shoulder-nya tidak jadi, ya kita berarti tinggal menunggu ada halte-halte di mana enggak yang bisa kita tunggu. Contoh misalnya di daerah 400 ini. Ya, dia dari ini sekarang kan di close di 494 kan. Ya, tinggal kita lihat dia masih bisa turun apa enggak. Ya, ini juga kita mention di hari Jumat kemarin kan. Ya, ini adalah salah satu saham yang kita incar ya. Tapi kita mau dia koreksi dulu. Ya, kalau sekarang kondisinya, misalnya teman-teman udah masuk gitu ya, itu udah rawan sekali koreksi. Ya, kalau dia rawan koreksi, artinya kan sebenarnya teman-teman bisa aja beli di pucuk ini. Ya, nah ini nanti akan jadi masalah psikologi teman-teman lagi. Ya, nanti di sini kita nggak tahu dia naik apa enggak ya, tetapi kalau dilihat dari RSI-nya sih ini sudah kondisi rawan koreksi kan. Nah, kalau nanti dia koreksi ya turun ya, kemudian lu belinya ada di pucuk sini, pada saat dia koreksi, lu pasti akan ketar-ketir. Ya, lu pasti akan ketar-ketir. Kenapa? Ngelihat lu punya kerugian itu membesar. Nah, membesar ya, terus ya turun, terus ya turun. Nah, lu kan nggak tahu dia akan turun sampai kemana kan. Nah, sampai di batas di mana psikologi lu nggak mampu nahan kerugian lagi, dia naik. Nah, kita kan nggak mau ya mengulangi psikologi yang seperti ini lagi ya, di mana lu beli dia berhenti naik, ya kemudian pada saat lu jual dia mulai naik lagi. Kita pasti nggak mau dong kondisi kayak gitu terjadi kan. Karena itulah makanya seenggak-enggaknya lu tahu sedikit tentang price actions. Lu tahu sedikit tentang ini gue boleh beli apa enggak. Ya, gue boleh beli apa enggak. Nah, nanti ini kira-kira dipucuk apa enggak. Ya, kalau soal nanti oke, ini kan bisa aja kondisi jenuh beli, ya terus dia naik terus. Itu enggak pusing kita. Karena apa? Saham itu enggak cuma satu ini doang. Ya kan? Lu tinggal ya udah, ini berarti enggak rezeki kita. Ya udah tinggal pindah yang lain. Tetapi saya mau katakan, teman-teman nggak usah kejar. Nanti kalaupun dia naik terus, dia pasti harus menghilangkan area jenuh ini. Entah itu dia akan ngebest, entah itu dia akan bikin pattern di atas, nah lu baru masuk di situ aja. Lu nggak usah pusingin. Gitu. Nah, makanya karena itulah, lu tahu dari mana beginian. Ini sebenarnya ya, eh, boleh dikatakan gini lah. Setengahnya itu adalah pengalaman. Semakin sering lu melihat ya hal-hal kayak gini, cat gitu ya, lu akan melihat kelakuan harga itu begitu-gitu saja. Yang dibilang oleh teori Dawes, ya, yang dibilang oleh Jesse Livermore, history repeat itself gitu loh. Dia akan mengulangi hal yang sama. Nah, hal yang sama, mengulangi hal yang sama itu bukan berarti dia nanti akan balik ke harga semula. Enggak, gitu. Dia akan membuat perilaku yang sama. Ada kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Nanti dia akan berhenti turun untuk menghilangkan itu. Nah, pada saat dia menghilangkan jenuh beli itu ada beberapa macam. Satu, dia koreksi, dia pullback, ya. Yang kedua, dia melakukan base. Ya, dia base, dia bikin kotak, dia bikin pattern atau apalah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keadaan jenuh itu. Gitu. Nah, semakin lu akrab dengan pergerakan-pergerakan begini, lu akan mulai lihat gitu. Oh, ini lo yang dimaksud sebagai repeat itself itu lo, ya, history repeat itself. Bagaimana itu gitu. Oke, ya, ini sekilas info saja. Oke, nah habis itu sektor terakhir yaitu properti. Ya, nah kita mau lihat properti ini. Ini properti, teman-teman lihat di teknikalnya ya. Nah, ini sekalian nak mumpung RSI-nya keluar. Ah, lu lihat nih, RSI-nya di mana? RSI-nya di area jenuh jual. Area jenuh jual. Kemudian kita lihat ke atas. Harganya di mana? Harganya ada di area support. Ya, area support, mungkin teman-teman taunya area support itu gimana? Area support itu adalah area yang paling sering dilewatin kan? Ya, bukan cuma itu doang.
Tetapi area tersebut ada reaksi pada harga. Ya, teman-teman bisa lihat di sini reaksi harga, di sini ada reaksi harga. Kemudian dia sampai di sini ada reaksi harga, ya. Kemudian sampai sini ada reaksi harga. Oke. Nah, ini habis itu false, kemudian reaksi harga. Oke, ini ada reaksi, ada reaksi, ada reaksi. Oke. Nah, jadi yang lu lihat pada area support dan area resisten itu adalah reaksi harga seberapa sering terjadi di situ. Ya, karena sampai hari ini saya masih mendapatkan kenapa gue taruh support di situ, kenapa gue taruh resisten di situ. Padahal apa ya? Kalau dibilang dilewatin banyak titik, nggak ada titik di situ. Kalau saya prinsipnya itu bukan masalah titiknya yang dilewatin, ya, tetapi masalah ada reaksi nggak atas atas harga pada area tersebut. Kalau nggak ada reaksi, berarti kan area itu tidak penting sama sekali, nggak perlu digambar, gitu, ya. Nah, oke, balik lagi ke sini. Ini properti, ya. Nah, teman-teman tadi udah lihat ya, RSI-nya udah jenuh beli, jenuh jual, kemudian dia ada di sekitar support. Jadi ada potensi sebenarnya ada pergerakan di sini. Ya ada potensi ya, ada potensi pergerakannya. Oke lah sampai ke sini juga sebenarnya udah cukup lumayan. Teman bisa lihat ya dia turun lumayan gede ya. Nah itu biasanya akan ditutupin. Nah itu udah namanya reaksi harga. Ya kalau lu belajar price action, lu pasti tahu lah. Ya apalagi di sini ada kopong-kopong kan. Ya dan kalau lu lihat di forex yang di time frame kecil, ya dia turun cepat biasanya akan ditutupin juga cepat. Oke, nah habis itu kalau gua buka lebih gede lagi, nah lu juga bisa lihat ini sebenarnya ya penurunan pada properti. Ya, nih. Ini penurunan pada properti, ini sebenarnya udah mulai kelar. Ya, ini kan turun ya. Ya, ini daerah downtrend. Ya, ini daerah downtrend. Kemudian ini apa? Ini sideways. Artinya sudah berubah. Trendnya udah berubah. Ya ini kita lihat gambaran besarnya ya, majornya. Trennya udah berubah. Nah, kalau trennya udah berubah, sebenarnya kemana sih dia akan menuju? Berarti kan dia sebenarnya kalau sampai sampai kotak ini di break, berarti kan dia akan menuju ke tren selanjutnya, benar nggak? Ya, nah ini makanya kenapa properti tetap lu perhatikan. Ya, properti tetap lu perhatikan. Memang kemarin kita sudah keluar lumayan. Kayak deal kita udah keluar. Kemudian properti apalagi ya? Ada beberapa properti ya. Salah satunya si Medil yang kita dapat lumayan 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 gede lah ya. Habis itu kita udah nggak masuk-masuk lagi. Nah, ini juga ada potensi terjadi pembalikan arah di sini. Ya, ada potensi pembalikan arah. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat dari sentimen yang ada, BI udah mulai nahan suku bunga lagi ya. Dan ada ancang-ancang di bulan November nanti, tanggal 2 November itu tanggal keramat nanti ya. 2 November tanggal keramat ya, di mana The Fed kelihatannya akan naikin suku bunga. Kelihatannya. Jadi sekarang poolingnya itu hampir boleh dibilang sudah ada kenaikan 0,25%. Ya. Nah, setelahnya mungkin dia akan bertahan dengan suku bunga tinggi sepanjang 2024. Apakah Bank Indonesia akan ikut? Ya, kalau dia nggak ikut, setidaknya dia tetap mempertahankan suku bunga. Ya, tapi ada potensi Bank Indonesia sudah bilang ada potensi 2024 terjadi penurunan suku bunga. Nah, ini berita apa? Ini berita cukup positif sebenarnya untuk properti. Ya, berita cukup positif untuk properti. Suku bunga nggak naik, berarti kan minimal suku bunga kredit KPR itu ya cukup stabil di situ-situ aja gitu kan. Ya, nggak ada pergerakan. Karena udah 8 bulan ini Bank Indonesia mempertahankan suku bunga. 8 bulan ini. Oke. Kemudian kalau teman-teman cek di lapangan, sebenarnya pembangunan klaster-klaster ya, kompleks-kompleks ya, kemudian daerah-daerah baru itu cukup banyak, terutama untuk TOD sama teman-teman bisa lihat yang agresifnya si Ciputra ya, CTRA ya. Dia udah bangun lagi yang di Bintaro, ada dekat-dekat ini ada yang di Serpong ya, yang di dekat Iron Mall itu yang Cisau itu. Ya itu cukup agresif. Nah, sekarang kita lihat
Ya karena kondisinya kan kemarin baru turun nih, baru turun. Nah, berarti kan kalau dia ada potensi swing di sini, maka yang kita mau lihat pertama kali itu adalah saham-saham big cap-nya. Ya, saham-saham big cap-nya. Jadi lu jangan cari yang third liner apa second liner. Ini kan yang big cap-nya itu pasti masih bagus. Ya, artinya kalau dia koreksi di sini itu biasanya big cap juga koreksi kan. Kalau dia ada potensi pembalikan arah, ya kita lihat dulu big cap-nya. Cari dulu yang gede-gedenya. Oke? Yang pertama kita lihat BSTE. Ya, Bumi Serpong Damai. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman di Bumi Serpong Damai, lu tahu di situ ada tahun depan ya, tahun depan 2024 itu akan ada um, Dailyland. Ya, Dailyland ya, punya Cimory. Ya, itu akan buka 2024. Itu satu. Kemudian yang kedua akan ada pembukaan Jatim Park. Ya, Jatim Park saya nggak tahu 2024 apa 2025 itu akan dibuka. Ya. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan. Nah, apa yang teman-teman bisa lihat dari sini? Ini teknikalnya ya. Kita ngelihat dia ada di daerah support. Ya, daerah support. Nah, kalau lu buka lagi RSI lah biar lebih gampang ya. Nah, dia ada di area-area bawah situ tuh. Ya, ada area bawah situ. Berarti sebenarnya ada potensi untuk ada pembalikan arah juga di sini. Ya kalau lu cuma mau swing doang, sebenarnya juga ini bisa. Ya tinggal tunggu sinyal pembalikan arahnya. Sinyal pembalikan arah gimana? Bisa tunggu bullish engulfing, bisa tunggu morning star ya dan sebagainya itu dari sisi candlestick ya. Lu bisa tunggu itu, kemudian ya lu ikut ya paling ikut sampai ke atas juga boleh. Dari bawah nih misalnya dari 1000 ke 1200 itu kan udah lumayan tuh 20%. Ya kan? Ya, nah, ya karena dia big cap lu nggak usah ngarapin dia tinggi-tinggi dulu lah. Ya, nah oke, ini kalau lu swing. Nah, kalau lu lihat gambaran besarnya, gambaran gedenya, apa yang lu bisa lihat di sini? Ini kan turun ya. Teng-teng sama nggak sama teknikalnya dari si em, apa sektornya sendiri? Ya kurang lebih kan. Ya. Oke, nah kalau gue perkecil lagi di sini aja. Nah, gitu ya. Kalau gue perkecil aja, ini berarti sepanjang 2022, ini 2022 ya, sampai 2023 awal, yaitu dia sideways di sini. Dia sideways di situ, kemudian dia berhasil breakout. Nah, habis itu apa? Ngapain dia? Ya, berarti dia sedang ngetak di situ. Ya, ada base di situ. Ada base. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat price action ya, ini dia sebenarnya udah nge-break dari base. Udah break dari base, tapi kita masih belum bisa katakan dia break. Kenapa kita belum bisa katakan dia break? Teman-teman bisa lihat lagi. Oke, ya. Nih, ya. Kenapa? Karena dia nge-break ini dengan volume yang kecil. Ini memang gede. Ya, di sini gede kan. Nih, tiga ini gede. Dan dia menuju ke support. Ya, menuju ke support. Ya, ini volume gede. Candlenya juga gede. Oke, ini dari sini nih, ya. Turunnya gede kan, panjang langsung. Jeret gitu kan, ya. Nah, ini yang kita bilang jangan ditangkap. Nah, jadi kita tinggal nunggu posisi dia mengecil. Nah, ini udah mulai mengecil belum? Ini jelas udah mulai mengecil. Ya, nah, kita mau tunggu apa? Reaksi harga konfirmasi kalau dia akan mulai nge-swing lagi kembali ke atas. Sesuai dengan si teknikal dari sektoralnya. Jadi artinya kalau dia mulai nge-swing ke atas itu biasanya akan diikuti oleh saham-saham yang lain termasuk si CTRA. Ya, CTRA. Nah, ini kalau bicara CTRA ini cuma saya ngeliat dia cukup agresif. Cukup agresif dalam arti lu bisa lihat ya pembangunannya di mana-mana. Ya, ini yang saya bilang yang paling baru itu yang di Bintaro sama satunya lagi ada di Serpong. Ini yang dekat saya ya. Kalau di luar kota, teman-teman bisa tambahin sendiri lah ya. Ya ini cukup agresif. Nah, teman-teman bisa lihat volumenya sendiri itu sebenarnya udah mulai kecil. Ya, volumenya udah kecil. Walaupun candlenya gede banget kan, ini udah jelas anomali. Jadi orang udah mulai tidak bersabar lagi di situ. Nah, kalau habis lu lihat gedenya, ya kalau susah lihat gede, pakai weekly aja. Nih, ya, dia jelas udah mulai ngebase juga di situ kan.
ya udah ngebest. Jadi masih masih kurang lebih kalau lu lihat dari price action kurang lebih sama seperti BSDE. Ya, jadi ya kita tinggal menunggu apa? Tinggal menunggu konfirmasi. Ya, konfirmasi adanya pembalikan arah di situ. Ya, kalau buat saya sih konfirmasinya cukup mudah ya. Lu tinggal menunggu bullish engulfing, bullish engulfing sama Morningstar. Kalau di um, candlestick ya. Nah, kalau ini teman-teman lihat dari ini ya, saya gambar semua garis-garis ya. Lu bisa lihat ini. Ini satu, dua, tiga, empat, ya. Kemudian itu tembus, ini sempat di retest. Nah, ini ngapain nih di sini? Ya, ini kalau trendline ini nih, trendline ini, ya, saya nih, ya kelihatan nggak? Ya, trendline ini, ya dia ngapain di situ? Jadi di situ ada trendline, di situ ada apa? Support, resisten, ya. Kemudian ada EMA 200 di situ kalau nggak salah. Ya, ya. Itu ada EMA 200 di situ. Jadi harusnya akan menjadi area yang cukup kuat sebenarnya untuk menahan itu. Tapi kita nggak tahu dia benar bisa kuat apa enggak. Ya, nah tinggal teman-teman tunggu sinyal atau konfirmasi pembalikan arah di sana. Begitu dia konfirmasi, ya berarti area 1000 itu ya. Begitu dia konfirmasi itu menjadi tanda lu bisa masuk duluan. Ya, berarti stop loss lu di mana ya? Pasti di bawahnya 1000. Oke. Nah, satunya lagi, ya ini tadi BSDE, ini CTRA, satunya lagi adalah si P1. Ini saya yakin pasti banyak yang suka saham ini, tapi jangan berdasarkan sukanya ya. Tapi kita mau lihat apa sih, kenapa sih kita ngeliat yang satu ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini sama kan, kurang lebih setipe kan mereka ya. BSDE sideways, kemudian CTRA sideways ya. Sektornya juga sebenarnya sideways kan. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Lu lihat ya, dari kondisi sideways ini dulu ya. Nih kondisi sideways ini. Kita kita storytelling dulu ya. Nih kondisi sideways ini. Lu lihat. Oke. Nah, ya pertama kita lihat dia turunnya gimana. Ini turun ya. Cepat ya. Ya. Kemudian ini turun ya. Cepat ya. Ini turun ya. Cepat ya. Turun ya. Cepat ya. Oke, turun ini. Cepat ya. Nah, ini kenapa nih? Ya, dia mulai turun dengan pelan-pelan. Nah, pada saat dia turun dengan pelan-pelan, kalau yang sering saya bilang itu apa? Kalau dia mau retest ke arah support, maka dia perlu turun dengan perlahan. Ya, dia perlu turun dengan perlahan. Nah, dengan penurunan yang pelan, ini kan jelas beda ya. Lihat nggak? Apa? Teman-teman bisa memperhatikannya kan? Ya, nih, ini turunnya gimana? Ya, ini jelas turunnya cepat kan? Ini jelas turunnya cepat kan? Ya, ini jelas turunnya cepat kan? Betul ya? Ya, apalagi ini. Apalagi yang ini. Ini jelas dong turunnya langsung sekaligus jebret gitu kan. Apalagi yang ini. Ini juga sama kan? Jebret kan? Nah, kalau ini gimana? Ini turunnya apakah cepat? Ya, ini turunnya gitu. Oke, ya. Nah, ini yang mau kita lihat. Jadi nanti teman-teman tinggal tungguin di sekitar 410 sampai 420. Ya, kita mau lihat nanti ada pembalikan arah kurang lebih daerah situ. Itu ada daerah supportnya. Ya, kita mau lihat nanti akan terjadi apa di daerah situ. Kalau misalnya ada konfirmasi, apa, oh ya, bullish engulfing pun, ya teman-teman harus bisa konfirmasi pada, kan dia bullish engulfing selalu begini ya. Ya, nah pada saat yang ini, candle yang bullish ini, ya teman-teman harus lihat ini dengan volume yang gede. Ya, volume yang besar, kemudian lihat momentumnya. Lihat momentum ini, candle yang nutupin. Itu kira-kira berapa candle di baliknya itu ditutupin oleh si candle ini. Nah, ini kurang lebih kalau teman-teman mau baca engulfnya. Ya, ini misalnya contoh ya, kalau dia sampai engulf segini nih.
Nah, teman-teman lihat di sebelahnya itu berapa candle yang berhasil ditutup sama dia. Nah, itu artinya momentumnya seperti apa. Ya, momentumnya kita akan semakin gede momentumnya, semakin confirm untuk apa pembalikan arahnya. Oke, ya. OP1 ikut IKN juga ya. Ini berarti harusnya dia bangun mall ya di situ ya. Ya, ini makanya ini teman-teman tinggal perhatikan. Saya nggak tahu apakah nanti IKN-nya IKN-nya juga akan menjadi bagian dari katalisnya si Pewon ini. Ya, nah ini dari Pak Nugroho nih sekalian ya. SNP SMP Standar and Poor berarti ya. Ratingnya bagus, ekspansi di Semarangnya cukup gede, kemudian ya berarti ini recurring income ya untuk non real estate-nya juga naik. Ya, jadi ini ya makanya ini teman-teman perhatikan aja. Pewon. Dari yang tadi kita bicara BSDE, CTRA dan Pewon, ya teman-teman udah tahu lah ya kita pasti pilih yang mana. Ini mumpung dia lumayan bagus, terus habis itu kita tahu histori fundamentalnya seperti apa, ya mumpung juga ada di tempat yang bagus juga nih sekitar 410 sampai 420, ya udah tinggal kita perhatikan. Ya hari ini saya juga cukup ngantri ya, tapi di sekitar 422 tapi belum dapat. Ini hari ini masih di 442 ya, tinggal sabar aja. Ya, kita nggak perlu harus buru-buru kok. Tunggu di halte. Tunggu di halte. Dapat, syukur. Nggak dapat, masih banyak kok yang lain. Saya harap cukup bisa dimengerti ya. Ini kita baru bahas 3 sektor. Health, tech, sama properti ya. Nih nanti di hari Rabu besok kita akan coba bahas 2. Hari Jumat kita bahas lagi 2. Ya, jadi habis. Ya, kenapa kita bahas ini? Karena kita butuh saham baru. Kan kita udah TP beberapa saham yang tegak lurus itu. Jadi kita butuh saham baru. Siapa tahu saham-saham ini tetap bisa kita bawa di window dressing. Karena kita mau persiapan itu. Jangan tunggu window dressing baru kita mulai ribut. Ya kita udah ambil dari sekarang. Mungkin kalau teman-teman udah ikut dari awal tahun bagaimana kita screening ya. Jadi udah tahu lah ya. Jadi kita udah masuk dulu. Nanti ya ya memang harus nunggu. Tetapi worth it nggak nunggunya? Ini mungkin sharing dari Pak John ada nggak? Ya, ini sharing dari Pak John lah ya. Kan dia targetnya setahun itu kurang lebih 30%. Ya, pertumbuhan portonya 30%. Terus kemarin nunggu berapa lama ya? Meta segala macam itu. Nunggu berapa lah? 3-4 bulan ada nggak? Pak John ada nggak ya? Ya 3-4 bulan. 3-4 bulan itu udah 2 senia ya. Ya, maksudnya lumayan lah ya. Maksudnya 3-4 bulan lu bisnis apa? Ya bisa kebeli 2 senia gitu loh. Nah, jadi tapi kurang lebih begitulah ya. Kurang lebih em, itu adalah cara kita trading ya. Jadi kalau teman-teman sesuai dengan karakter itu, ya itulah kita trading santai-santai aja walaupun iya trading tapi santai gitu loh. Lu mau bisnis, lu mau tetap buka toko segala macam lu bisa lakukan ya. Nah, kalau lu mau yang agak pendek-pendek ya lu bisa ke forex lah. Jangan di saham lah. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk topik kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu mendatang. Ya, oke. Thank you semuanya. Terima kasih untuk waktunya sudah bergabung. Saya izin pamit ya. God bless semua.